Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita masih mau membahas tentang materi kelas 9, yaitu tentang pidato persuasif. Jadi sudah masuk ke bab 2. KD yang akan kita capai hari ini adalah KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan dari teks pidato persuasif. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu nih tentang pengertian dari teks pidato. Kira-kira ada yang tahu teks pidato itu apa? Atau adakah yang sudah pernah melaksanakan atau melakukan pidato di depan umum? Ya, oke, kalau ada yang sudah pernah, nah pasti tahu kan pengertian pidato apa? Seperti yang bisa kita lihat, pidato adalah bentuk komunikasi lisan. Jadi komunikasi lisan, kan komunikasi itu ada yang tertulis, ada yang lisan. Nah, pidato termasuk ke dalam bentuk komunikasi lisan karena dia termasuk keterampilan berbicara. Oke. Nah, ini dilakukan di mana? Di depan umum atau di halayak ramai. Untuk apa? Untuk membujuk atau mendorong pendengar supaya mau melaksanakan atau mau mengikuti anjuran isi pidato kita. Lalu, kita sekarang masuk ke pidato persuasif. Kalau pidato persuasif, tentunya kalian sudah tahu kan arti dari persuasif itu apa? Ya, seperti teks iklan atau teks-teks lainnya yang ada bersifat persuasif. Persuasif itu artinya masih sama, membujuk, mengajak, ya. Berarti teks pidato persuasif adalah pidato, ya, bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk meyakinkan. Jadi pendengar yang mendengar pidato kita jadi yakin, oke? Terus jadi terpengaruh, oke, jadi terdorong untuk apa? Ya, untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan isi pidato kita atau sesuai dengan keinginan si pembicara. Itu adalah pengertian dari pidato persuasif. Nah, teks pidato persuasif ini termasuk ke dalam teks eksposisi. Mengapa? Karena eksposisi itu sendiri bertujuan untuk meyakinkan, memberikan informasi untuk meyakinkan si pendengar atau si pembaca. Oke, jelas mengenai pengertian pidato dan pidato persuasif? Nah, ini penting untuk kalian ketahui sebelum kita mencari atau mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan dari teks pidato persuasif. Ya, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari pidato dan pidato persuasif, kita akan masuk ke jenis pidato. Jenis pidato ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan isi dan kedua berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan isi ini ada pidato kenegaraan, ada pidato instansi. Maksudnya apa? Kenegaraan berarti pidato yang biasanya dilakukan oleh kepala pemerintah, presiden, atau raja. Nah, ini berarti pidato kenegaraan. Nah, pidato instansi biasanya dilakukan oleh kepala-kepala instansi, misalnya bidang pendidikan, bidang penerangan, bidang kesehatan, gitu ya, bidang kebudayaan. Nah, lalu yang kedua berdasarkan bentuk. Nah, ini yang sering sekali orang keliru ya. Kalian harus tahu nih, ada 3 istilah: ceramah, sambutan, dan khotbah. Banyak sekali yang keliru. Nah, ini ketiganya, persamaannya adalah ketiganya merupakan bentuk pidato karena sama-sama berbicara sendiri di depan umum, ya, untuk menyampaikan suatu gagasan agar orang mau mengikuti kita. Oke, ketiganya sama, hal sama. Lalu apa perbedaannya? Yang keliru adalah orang sering sekali menyebut kalau ceramah itu berarti berisi keagamaan, Bu. Berarti berisi tentang nilai-nilai agama. Tidak selalu, ya. Kalau ceramah itu dia bersifat umum. Berisi pengetahuan bisa, berisi hal-hal yang umum bisa, pengantar bisa, gitu ya. Karena ceramah namanya. Nah, sekarang Ibu di sini mengajar kalian ini dengan menggunakan metode ceramah. Mengapa? Karena Ibu berbicara di sini sendiri, kalian yang melihat. Atau kalau di kelas gurumu sedang bicara sendiri, mendengar, menjelaskan materi sendiri di
depan umum berbicara dan kalian sebagai pendengar, berarti gurumu sedang melakukan metode pengajaran dengan ceramah. Jadi ceramah adalah metode pidato yang berisi ilmu pengetahuan atau hal-hal atau topik-topik yang umum. Itu ya. Lalu yang kedua, sambutan. Dia juga termasuk ke dalam jenis pidato. Tapi di sini tidak terlalu serius gitu ya. Isinya tidak terlalu serius, melainkan hanya berisi pembukaan, hanya berisi penerimaan. Oke? Dan hanya berisi misalnya penyambutan, ada acara datang nih, acara dimulai, lalu sebagai tuan rumah memberikan sambutan sepatah kata. Nah, itu namanya sambutan. Jadi kalimatnya tidak terlalu serius. Oke? Nah, ini biasanya dilakukan sama seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Jabatan atau kedudukan bukan hal sesuatu yang harus tinggi-tinggi ya gitu. Misalnya dia sebagai pejabat negara, pejabat ini bukan, tapi dia memiliki jabatan, misalnya kepala sekolah, atau misalnya di rumah nih acara, misalnya acara syukuran atau apa, jabatannya sebagai yang punya rumah itu bisa disebut sebagai sambutan. Jadi jabatan di sini maksudnya lebih luas. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, nah ini baru namanya khotbah, baru hanya berisi keagamaan, nilai-nilai agama. Oke, jadi jangan tertukar nih, oh ceramah, saya lagi dengerin ceramah nih. Ceramah nggak selalu berisi tentang agama, tapi agama termasuk bagian dari ilmu pengetahuan. Makanya dalam ceramah bisa berisi agama, bisa juga berisi pelajaran bahasa Indonesia. Berarti sedang menggunakan metode ceramah gitu. Oke. Nah, khotbah di sini baru dia lebih khusus, lebih rinci, hanya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan gitu. Misalnya khotbah Jumat gitu kan ya. Atau boleh nggak Bu kultum itu disebut sebagai pidato? Boleh, karena dia termasuk bicara di depan umum kepada halayak, menyampaikan informasi, mengajak orang untuk mengikuti apa yang dia minta, apa yang dia informasikan gitu. Jelas mengenai jenis pidato? Oke. Ya, selanjutnya yaitu tujuan pidato persuasif. Ada 3 tujuan penting dalam kita melaksanakan atau melakukan pidato persuasif. Yang pertama adalah memberikan informasi. Pasti yang pertama kita ingin memberikan informasi dulu nih kepada halayak, kepada audiens tentang topik yang sedang kita bicarakan. Setelah informasi itu sudah diterima oleh pemirsa atau oleh audiens atau oleh penonton, nah kita sangat berharap kita dapat meyakinkan. Jadi tujuannya untuk meyakinkan, membujuk, mengajak pendengar agar mau mengikuti anjuran kita, agar mau percaya terhadap informasi yang kita berikan. Setelah itu tujuannya juga untuk mengubah pikiran atau pandangan seseorang setelah mereka mendengar pidato yang kita sampaikan. Jadi itu tujuannya, mengubah pandangan, mengubah pikiran seseorang. Sangat diharapkan bisa ada umpan baliknya nih, ada hasilnya apa nih, kedepannya mereka bisa melakukan apa yang kita minta gitu. Oke, ini adalah tujuan dari pidato persuasif. Oke, selanjutnya kita masuk ke intinya, yaitu cara mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif. Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan, dengarkan isi pidatonya dari awal sampai akhir dan pahami pidato persuasif tersebut. Setelah kalian sudah mendengarkan, kalian sudah memahami isi pidatonya, lalu kalian harus temukan temanya. Kira-kira si pembicara ini membicarakan apa? Topik yang dibicarakan apa? Temanya apa? Oke, kalau kita sudah tahu temanya apa, lalu kita lanjut menuliskan hal-hal pentingnya. Kalau itu pidatonya langsung, berarti sampai kita dengarkan, sampai kita tulis hal-hal pentingnya. Atau hal-hal pentingnya bisa ditulis setelahnya. Oke, kita tulis hal-hal pentingnya berupa siapa yang berpidato, oke. Lalu apa isi pidatonya, pembukaannya, saat pembukaan si pembicara membicarakan apa. Lalu isinya apa saja poin-poin penting yang dibicarakan. Penutupnya atau simpulannya bagaimana, ditulis juga poin pentingnya itu. Lalu kapan dan dimanapun itu juga perlu ditulis sebagai catatan atau hal-hal penting dalam mengidentifikasi informasi teks pidato persuasif. Oke, jadi
Tiga hal ini yang harus kalian lakukan ketika kalian mau mencari atau mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks laporan teks pidato persuasif gitu ya. Tiga hal ini, dengarkan dan pahami, cari temanya, lalu kalian tuliskan hal-hal penting berupa siapa yang pidato, isi pidatonya, pembukaan, penutup, dan isinya bagaimana, hanya poin-poin pentingnya saja ya. Lalu di mana dan kapan pidato itu berlangsung. Itu adalah cara untuk mengidentifikasi informasi. Otomatis itu adalah informasi pentingnya dalam teks pidato. Ya, terakhir tentang cara menyimpulkan informasi dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, masih sama seperti yang tadi kita mengidentifikasi. Kalian pertama simak dan pahami dulu. Simak dan pahami pidato persuasif tersebut. Lalu tuliskan temanya dan poin-poin pentingnya seperti siapa yang pidato, di mana, kapan, lalu bagaimana isinya, pembukanya dan penutupnya. Lalu setelah itu kalian susun poin-poin pentingnya berupa tema, kapan, siapa, di mana. Lalu isi beritanya kalian susun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, ini akan menjadi kesimpulan yang utuh. Itu adalah cara untuk menyimpulkan informasi dari teks pidato persuasif. Oke, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Demikian penjelasan dari saya tentang materi teks pidato persuasif. Kita akhiri kelas Arnitia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.